Teman-teman, aku ada di mercusuar di daerah Dago. Di mana ya tepatnya, nanti aku cari di Google. Aku mau tanya teman-teman aku dulu, apa sih yang mereka ketahui tentang psikolog atau psikologi. Kita panggil satu-satu ya, teman-teman yang ada di sini aja. Kita panggil Kakak Nose dulu yang pertama ya. Kakak Nose, sini deh. Ini Kakak Nose ya. Sini dulu. Karena aku boleh tanya nggak? Enggak boleh. Perkenalkan diri dulu, mungkin siapa namanya, pengusaha apa? Nama saya Rina Yuliana. Rina Saya Yuliana. di bidang fashion, usaha di bidang fashion. Buka jahitan gitu ya. Jadi kalau mau jahit bisa ke Kakak Nose ya? Iya, bisa, Oke. bisa. Kakak Nose, aku mau tanya nih, apa yang Kakak Nose tahu tentang psikolog atau psikologi? Yang diketahui ya, Kakak Nose tahu tentang psikolog itu apa sih? Ya tentang kalau si dokternya. Terserah, pokoknya ketika kita ngomong psikolog tuh, Ya, yang tergambar tuh apa sih? Mungkin kalau dari segi dokternya ya, dia itu dokter yang bisa mengobati kalau ada misalkan kita apa ya, di pikiran ada unek-unek atau yang bisa menyembuhkan orang yang stres, yang banyak masalah, ya itu sih yang ada di pikiran. Itu psikologi ya. Kalau psikologi sendiri? Psikologinya apa ya? Aku mah ada kurang tahu sih ya. Kurang tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Cuman kalau kata Kakak Nose nih, perlu nggak sih psikolog itu atau ilmu psikologi itu perlu nggak sih untuk zaman sekarang ini? Perlu lah, banyak anak. Kenapa tuh? Ya sekarang kan banyak anak-anak yang gimana ya, otaknya atau pikirannya itu udah terpengaruh sama HP lah, yang nggak bener-bener lah. Ke orang tua juga sering ngelawan gitu, jadi dalam otaknya kayak yang udah amburadul lah. Jadi itu perlunya ya, di situ ya. Oke, makasih ya Kakak Nose ya, sukses terus ya. Oke, itu kata Kakak Nose ya tentang psikolog dan apa itu ilmu psikologi sendiri. Ini yang dari tadi warawiri di belakang, kita undang dulu ke sini. Sedang ada sama Tefoni. Hai. Ya, kita lagi ada di mana, Tefoni? Lagi mercusuar Dago ya? Mercusuar Dago ya. Nanti alamatnya kita bisa lihat di bawah ya, di deskripsi ya. Tefoni, silakan kenalkan diri dulu sama teman-teman semua nih. Halo semua, nama aku Fani Novriana. Aku kebetulan satu organisasi sama Una di IWAPI Sumedang. Jadi aku tuh kalau nanya misalnya urusannya apa nih, pengusaha apa, aku lebih ke fashion sih ya. Fashion. Ini brand beliau. Ini Maheswari. aku pakai. Dia biasanya teman. Biasanya pakai itu ya. Menghargai pemberian. Oke, dia pakai Baju yang aku Maheswari. pakai, kayaknya Una juga pakai punya. Iya, aku pakai Maheswari. Cuma kerudungnya belum. Ya. Oke. Tefoni, aku mau nanya nih. Aku kan profesinya psikolog nih ya. Kadang-kadang banyak orang yang kurang paham gitu, psikolog itu apa sih, kemudian psikologi itu apa gitu ya. Aku mau tanya nih, kalau Tefoni sendiri, sepanjang pengetahuan Tefoni nih, psikolog itu apa sih, kemudian ilmu psikologi itu penting nggak sih sebetulnya? Oke, jadi kalau pertama aku jawab yang kedua dulu justru ya. Psikologi itu penting nggak sih? Kalau menurut aku penting. Nah, nyambungnya kenapa gitu sama pertanyaan pertama, karena yang aku tahu psikologi itu, jadi ibarat sakit, ada yang ngobatin secara fisik, ada yang ngobatin secara mental. Nah, yang aku tahu untuk psikologi itu lebih ke perasaan, lebih ke mentalnya, urusan mentalnya. Ibarat gini, kita punya stres tinggi, kita ngerasa pusing, badan kita nggak enak, kita berobat ke dokter. Ternyata setelah diobatin, ternyata permasalahannya bukan itu, sumbernya di pikiran, lebih ke apa sih namanya, ke psikologi kita gitu, keadaan diri kita. Nah, di saat itulah ketika obat-obatan, ketika kita berobat ke dokter nggak bisa. Dan kenapa penting? Karena memang itu harus digali dulu lebih dalam. Jadi kayak dalamnya perasaan kita tuh harus dikeluarin dulu, dan biasanya itu memang psikolog yang nanggung, karena dokter umum kayaknya nggak sampai curhatan kita yang didengerin gitu. Terus kadang-kadang ada orang yang bilang, nggak mau ke psikolog, emang aku gila gitu. Nah, gimana? Memang dulu juga waktu aku sekolah sama gitu kan. Jadi ketika kita ke psikolog tuh rata-rata, dia tuh punya gangguan mental. Gangguan mental di sini mereka lebih kayak gangguan mental tuh berarti depresi atau gila gitu. Kayak ODGJ gitu ya. Betul, padahal ya justru kalau kita diamkan mungkin nanti jurusnya ke sana kan. Ya. Makanya
sejak dini diketahui oleh psikolog itu permasalahan kita itu penting banget. Makanya kenapa tadi penting ya penting Ya, gitu. penting ya, Penting. oke. Karena kesehatan kan harus ada fisik dan mental. Kalau fisiknya sehat, mentalnya enggak, semua keganggu gitu. Intinya fisik dan mental tuh ini bagian Una mentalnya. Nah. Sekali lagi, satu pertanyaan terakhir. Oke. Telepon ini pernah ke psikolog nggak? Aku ke psikolog belum, cuman pernah konsultasi dengan pernah psikolog, cuman lebih kan kayak ke fingerprint dan kayak lebih ke peminatan buat kayak gitu. anak-anak ya, berarti ya. Termasuk aku juga sih. Oh, Nah, iya. kalau untuk mengobati kayak mental gitu, aku sebenarnya sama hipnoterapis. Oke. Dan itu mirip-mirip Betul, karena betul, kalau betul. hipnoterapis kan kayak lebih kayak alam bawah sadar kita, padahal itu pendekatannya sama Sama, ya, psikologi. betul Jadi ya. intinya mirip-mirip itu aku pernah konsultasi Oh, dulu. berarti yang tadi ya. Self hipnosis. Jadi Jadi kayak tadi aku fobia ketinggian. Jujur aku fobia banget ketinggian dulu tuh sama sekali. Una kalau misalnya ngeliat tinggi gitu aku nggak bisa sama sekali, kaki lemes dan nggak bisa. Cuman ketika aku diajarin self hipnosis, jadi kayak lebih fokus ke hal Oke. positifnya. Jadi kayak tarik nafas. Oke, lihat cari di sekitar kamu gitu kan titik yang bikin kamu itu nggak ngerasa takut. Jadi kayak meluruskan pandangan atau pandangan lebih melihat ke atas. Jadi abaikan yang bikin kita takut, fokus ke yang bikin kita bisa menjalani gitu. Makanya intinya tadi kayak juga bisa ya sebetulnya ya, tapi memang masih ini Masih ya. agak susah Oke, juga. seru banget ya. Oke, terima kasih ya Oke, Tefoni ya, sama-sama. sukses. Makasih, Una. Oke, dadah. Seru banget ya obrolan sama Tefoni. Saya masih ada beberapa teman lagi. Sekarang saya undang. Nah ini dia. Ini adalah. Silakan kenalin dulu. Ini teman saya juga di Wapi ya. Kita lagi pakai biru-biru. Silakan Nani. Perkenalkan, Yang keras suaranya. aduh. Ini soalnya di luar. Oh iya. Perkenalkan, saya Nani Kurnia. Saya belum lama sih gabung di IWAPI. Lembut banget ya suaranya, Masya Allah. Saya ngomong apa ya, Nak? Iya, ini Teh Nani Setia Rasa ya. Dia Iya. punya merek, dia punya sale, mereknya Setia Rasa. Salenya enak banget. Jadi salenya tuh nggak pernah bau apek ya. Kalau saya juga suka beli sale Teh Nani, suka dikasih juga ya. Jadi beliau itu bikinnya tuh selalu fresh gitu ya, selalu dadakan. Jadi nggak ada bau-bau Dan apek. dibuat dari pisang Ambon yang Pisang Ambonnya tuh pilihan banget ya. Jadi kalau udah ada busuk-busuk dikit tuh nggak mau beliau. dan itu Una bebas gluten loh. Oh, Kalau bebas yang gluten. Ya bukan nggak pak. Jadi sehat untuk yang diabetes, Oke, autis. oke. gitu. Berarti sehat ya. Nanti kalau misalnya mau nanti aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Sale Manis Setia buah Rasanya. alami. Manis buah alami. Oke, Teh Nani, seperti teman-teman yang lain ya. Aku mau tanya, karena aku kan profesinya psikolog ya. Aku mau tanya dari Teh Nani sendiri, apa sih yang Teh Nani ketahui tentang profesi psikolog atau ilmu psikologi itu sendiri? Penting nggak sih sebetulnya? Penting banget. Penting banget. Kenapa tuh? Psikologi kan itu ilmu yang mempelajari ya lebih dalam tentang perilaku manusia, ya mental, sikap kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu saya juga sempat kepikiran gitu, kalau psikolog itu kita tuh mikirnya oh kita sakit jiwa. Sakit jiwa gitu ya. Kalau yang ke psikolog pasti sakit jiwa Pasti gitu ya. Oke. Pikirnya pasti oh kita sakit gitu. Tapi ternyata kebetulan di kajian juga ada ahli psikolog Oke, ya. gitu. Ada yang dokter Alia Iya. gitu kan. Jadi oh udah setelah curhat gitu ya kita apa yang kita rasain tuh berkurang gitu. Oke. Merasa oh iya selama ini kita tuh salah persepsi awal gitu kalau kita nggak sakit tuh ngapain ke psikolog Iya gitu ya. Padahal sebetulnya psikolog itu bukan hanya untuk orang yang sakit ya. Betul Oke. gitu. Psikolog kan itu profesi yang istilahnya ahli yang menangani psikologis ya. Jadi makanya tahu mungkin bisa ngasih solusi ke kita kalau misalkan kita lagi ada banyak masalah. Berarti Teh Nani sendiri udah pernah ya, walaupun secara tidak resmi di tempat praktek beliau betul, misalnya. betul. Oke. Jadi di kajian kebetulan beliau Psikolog ya. Ahli psikolog. Oke. Ada juga kita namanya psikolog Islam juga ada, psikologi Islam juga ada ya. Oke Teh Nani, karena Teh Nani udah pernah ke psikolog nih ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih? Kan banyak banget yang tadi ya. Aku nggak mau ke psikolog, emang aku gila gitu. Emang aku nggak waras gitu ya. Terus aku takut lah atau segala macam, nanti takut mahal lah, takut ya nggak apa-apa lah. Pesen Teh Nani untuk teman-teman semua yang kira-kira ingin punya niatan ke psikolog tapi ragu-ragu apa? Ada nggak pesan buat teman-teman? jadi bagus banget ya kalau misalkan kita ada masalah daripada kita curhat ke sembarang orang nanti malah ditambahin gitu dimbuhin. Kalau ke psikolog kan justru mereka ngasih solusi. Soalnya bukan hanya kita aja ternyata. Jadi kadang beliau juga sendiri cerita kita sharing ke kita bahwa oh banyak sebenarnya
perasaan kalau kita nggak cerita kan kita aja yang merasa masalahnya paling berat gitu ya. Ternyata setelah sharing dan beliau juga mengatakan bahwa banyak yang bahkan lebih berat, itu mah nggak seberapa misalkan gitu, dia ngasih solusi. Ya hikmahnya kita jadi tenang. Jadi perasaannya tuh lebih tenang gitu ya setelah ke psikolog ya. Dan kita curhat ke orang yang tepat lah kalau psikolog gitu. Oke, makasih ya Teh Nani ya. Teman-teman jangan lupa ya, nanti kalau mau sale atau apa nanti baca di kolom deskripsi. Kita akan cantumkan nama salenya dan juga nomor kontaknya. Makasih Teh Nani, sehat terus, sukses ya. Makasih, sama-sama, sukses juga Una. Sama-sama. Masih ada 2 orang lagi teman saya, mumpung kita lagi di mercusuar. Ini suasananya tadi panas, sekarang udah agak-agak ya, maafkan kalau kerudung saya agak melenyot-melenyot karena anginnya juga Nah, udah. Silakan. Ini namanya Ambu Ati. Akhirnya dipanggil juga. Dipanggil juga dari tadi, dia menunggu. Ambu Ati silakan kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ambu Ati. Agak keras suaranya. Perkenalkan nama saya Ambu Ati. Ambu Ati ya. Kadang-kadang teman-teman lebih familiarnya Ambu gitu ya. Usaha apa Ambu? Apa ya? Aku sekarang lagi main di skincare. Skincare ya. Lebih ke perawatan wajah dan perawatan badan sih sebetulnya ya. Pantesan wajahnya glowing ya. Insya Allah mudah-mudahan nih lagi dijalani ya, mudah-mudahan. Dan Ambu ini wangi loh. Terima kasih Una. Tapi nggak mau kata kan? Enggak. Nanti nilainya jadi 0. Oh iya dong. Terima kasih. Ini Ambu kayak teman-teman yang lain ya. Ambu kan tahu saya profesinya psikolog gitu ya. Ada sama teman-teman lain saya juga bertanya tentang pengetahuan mereka tentang profesi psikolog itu sendiri dan ilmu psikologi secara keseluruhan. Apa penting nggak sih sebetulnya ilmu psikologi atau ke psikolog itu sebenarnya penting nggak sih gitu? Itu sih apa yang Ambu ketahui tentang psikolog atau psikologi? Kalau menurut aku sih penting ya. Agak keras Ambu. Kalau menurut aku sih penting karena memang anggaplah psikolog itu adalah orang ketiga dalam kehidupan kita, dalam artian Tapi orang ketiga positif ya. Jadi ketika kita memang untuk menyelesaikan problem itu mau masalah pengasuhan anak, pendidikan, kemudian juga rumah tangga, biasanya lebih kalau kita nggak bisa menyelesaikan, carilah orang yang lebih tepat untuk kita curhat. Bukan berarti kita sakit jiwa, enggak ya? Enggak ya Bu ya. Karena banyak anggapan seperti itu. Jadi sebetulnya orang ada yang tidak suka berterus terang, jujur ya. Saya secara pribadi kadang-kadang butuh untuk mencurahkan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi terkadang kita salah orang. Betul nggak? Betul. Jadi nanti akhirnya melebar menjadi sesuatu yang akan menjadi bom waktu. Tapi kalau kita tepat cerita, tepat kepada orang yang bisa untuk menyampaikan, sharing, tentunya insya Allah amanah gitu kan. Insya Allah apa yang kita dapatkan dalam urusan mendidik anak, biasanya ya saya rasakan dalam rumah tangga, perkawinan, kemudian dalam secara kejiwaan, ya, kita bisa menyelesaikan gitu. Itu kalau menurut saya secara pribadi yang memang notabene saya nggak kuliah tinggi, tapi belajar dari kehidupan gitu, dari anak 3, rumah tangga sudah mau 30 tahun, jadi problem itu luar biasa dalam kehidupan dan saya selalu bicara dengan orang yang tepat. Tapi itu tanda kutip rahasia ya, orang yang bisa menyaring apa yang kita bicarakan. Gitu. Kalau Ambu sendiri sudah pernah ke psikolog atau psikiater sebelumnya? Psikolog? Pernah saya. Pernah dulu ya. Terus gimana tuh setelah dari sana? Karena ada problem rumah tangga ya dulu yang memang saya perasaannya setelah itu plong ya. Plong, dan saya bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan. Gitu. Alhamdulillah sekarang dalam kehidupan nyaman. Saya merasa puas gitu, dan alhamdulillah keluarga saya jauh dari apa yang saya kemarin pernah Allah ya. Mudah-mudahan terus-terusan seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Ambu ada pesan nggak buat teman-teman nih, karena di luar sana masih banyak yang ragu-ragu untuk psikolog gitu dengan alasan yang tadi ya. Emang gue gila, emang gue sakit gitu ya. Emang ya segala macam lah. Gimana tuh Ambu? Ada pesan nggak buat teman-teman? Pesan saya sih teman-teman berpikir positif dulu. Apapun yang kita jalani kehidupan ini nanti ada muaranya. Ketika kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah, carilah orang yang tepat. Siapapun itu, gitu kan? Jadi tepat. Kemudian kita juga merasa plong dalam segala hal. Insya Allah sih beban itu nggak ada. Salah satunya orang yang tepat psikolog ya Ambu ya. Salah satunya ya, diantaranya ya. Daripada kita curhat yang enggak ke tempat yang nggak tepat, akhirnya jadi sesuatu yang lebih baik pada orang yang sesuai lah. Karena mungkin psikolog itu lebih objektif ya Ambu ya. Karena nggak ada ini kan ya, ikatan emosional sama kliennya gitu. Kebetulan dulu itu adalah teman saya sekolah. Jadi beliau tahu banget gitu, lebih dekat ya, lebih tahu tentang kita gitu Una sih kalau menurut aku. Makasih banyak Ambu ya, sukses terus. Nanti kalau ada yang mau skincare
nomor Ambu juga nanti aku akan tulis di kolom Siap, deskripsi. Una, makasih, Una, makasih ya. Ambu ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini sudah agak-agak cedem, mudah-mudahan nggak ini ya Bu Ketua, nggak ini oke. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ketua kita, Ketua IWAPI DPC Kabupaten Sumedang. Bu Ketua, Yes. kenalin dulu dong siapa sih ketua kita ini, namanya, Oke, usahanya apa? Kenalin, nama aku Lia Yulian Kurnia. Suaranya pada lembut-lembut ya. Tapi nama panggung aku Lia Udi ya. Oke, Lia Udi ya. Jadi orang kenal kalau di Sumedang Lia Udi pasti yang mencarinya. Kalau Lia Yulian ini jarang kenal. Jarang kenal ya. Bahkan sering banyak anggota pun tidak tahu gitu nama. Tidak tahu ya. Taunya Lia Udi aja. Lia Oke. Udi. Usahanya apa Bu Lia? Usahanya sekarang ini di bidang interior sama furnitur. Interior furniture. Jadi kalau yang mau desain ruangannya bisa ya. Oke, terus mau pesan custom lemari, custom Betul, kursi bisa ya. betul, Oke, ya. nanti aku juga cantumin di deskripsi ya usahanya Bu Lia Udi. Gini Bu Lia, sama teman-teman yang lain tuh ya, yang aku tanya tuh, karena aku kan profesionalnya psikolog ya. Bagaimana pendapat Bu Lia sendiri atau apa sih yang Bu Lia ketahui tentang psikolog itu sendiri? Kemudian seberapa penting sih menurut Bu Lia profesi psikolog itu? Oke. Mungkin buat saya sendiri psikolog sebelum saya kenal dengan Bu Ayuna ya, itu identik dengan orang yang punya sakit kejiwaan, dia harus konsultasi dengan psikolog. Mungkin asumsi di masyarakat sebagian besar seperti Iya, itu. betul. Itu pun saya sendiri pun seperti itu gitu. Namun saya juga pernah tahu ada rekan yang memang ada masalah di anaknya. Ternyata dia itu punya masalah dengan kegiatan di sekolah, sering bolos. Akhirnya karena anak ini pinter, si gurunya dari guru bimbingan konselingnya itu menyarankan untuk pergi ke psikiater. Oh, psikiater. Malah Oke, psikiater. psikiater. Ternyata pas ke psikiater itu salah, harusnya ke psikolog. Oh, gitu. ya. Jadi antara psikolog dan psikiater itu berbeda. Berbeda. Dua profesi yang berbeda Iya. gitu. Nah, pentingnya psikolog untuk Menurut Bu Lia sendiri ya. menurut saya sendiri di zaman sekarang ini, di era sekarang itu penting sebetulnya. Gitu. Bahkan untuk di sekolah-sekolah itu bisa masuk untuk psikolog memberikan bimbingan secara secara lebih intensif lagi terhadap murid-murid yang mungkin akan mengarungi kehidupan setelah sekolah. Baik itu mereka mencari pekerjaan, baik itu mereka yang berumah tangga. Karena banyak sekali orang yang tanpa bimbingan, apalagi parenting yang baik dari orang tuanya itu akan kembali mengcopy paste dari apa yang disampaikan atau yang dididik dari orang tuanya, dan terulang kembali cara mendidik anaknya seperti apa. Dia hanya mengcopy paste orang tuanya saja. Dan ternyata saya sendiri, mungkin saya pribadi sendiri sering bertanya kepada Bu Ayuna, banyak sekali cara yang salah yang saya lakukan. Bukan salah kali ya, kurang tepat Kurang kali ya. tepat, kurang tepat yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Misalnya sebagian kecil banyak sekali orang tua yang kadang-kadang membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Itu kan Kurang tepat ya, sama tidak sekali tepat ya, tidak disarankan. dianjurkan ya, tidak disarankan kalau bisa Seperti itu dihindari. mungkin Bu Ayuna. Oke, Bu Lia ini anaknya banyak Sekali 5 orang laki-laki semua gitu ya, dan lagi lucu-lucunya dengan permasalahan masing-masing. Dan semua saya suruh konseling ke Bu Ayuna, bukan dalam artian anak saya punya masalah, bukan. ya. Tetapi juga mungkin lebih ke kayak anak ini punya bakat dan minat kemana gitu. Kayak misalnya anak SMP itu mungkin dari SD juga harusnya dari SD lebih bagus dari SD gitu. Jadi anak ini bisa dilihat hobinya kemana gitu. Jadi kita tidak kalau dulu ya harus pintar matematika, harus pintar ini, harus ini. Kalau sekarang saya ke anak-anak lebih merdeka, lebih bebas mereka memilih apa yang mereka sukai. Jadi saya tidak terlalu menekankan kamu harus pintar di sini, harus pintar di sini. Silakan apa yang kamu sukai, kamu fokusin, seriusin di situ dan gali semua potensi yang ada di bidang yang dia minati. Berarti setelah Bu Lia ke psikolog, apakah itu saya, apakah itu teman-teman yang lain mungkin ya, apakah baca di buku atau lihat di YouTube orang lain gitu sebelum misalnya? ke psikolog, jadi ada beberapa pengalaman orang tua yang memang mereka, karena anak-anak saya itu waktu masih kecil ya. Iya. Nah, beberapa klien saya tuh ada salah satunya yang punya sekolah, sekolahnya sekolah kejuruan gitu, dan ada pengalaman orang tua yang memang dia menyekolahkan anaknya
sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kamu harus jadi A, harus jadi A. Oh, gitu. ya. Tiba-tiba dia nggak lulus sampai orang tuanya tuh gimana, kenapa sih gitu. Terus anaknya bilang, yang mau ke sekolah situ tuh bukan saya tapi mama saya gitu. Akhirnya kemudian juga sekarang dengan Menteri Pendidikan yang baru, Ada Pak kurikulum Nadiem, Merdeka Belajar ya. ya jadi berbeda antara parenting dulu dengan sekarang, atau minat dulu. Kita tuh tidak terlalu menekan untuk anak menjadi apa, silahkan kalian cari sendiri mau jadi apa gitu. Berarti setelah ngobrol dengan teman, kemudian juga ke psikolog, merasa lebih terbuka gitu ya. Betul, makanya saya anjurin semua anak-anak saya untuk konsultasi dengan Bu Ayuna, untuk melihat mereka cocoknya di mana. Ya, oke, Kalau siap. misalnya ada yang satu pengen ke SMA, satu ke SMK misalnya, itu kan juga harus dilihat dulu bener nggak nih anak tuh pengen ke SMK. Kadang-kadang anak SMP apalagi ya mereka labil untuk menentukan mau kemana. Oke, terima kasih banyak ya Bu Sama-sama, Ketua Bu ya. Alina. Oke, teman-teman semua udah denger apa kata beberapa orang teman saya tentang apa itu psikolog dan dunia psikologi. Kalian yang mau ikut komen bisa komen di bawah ya. Menurut kalian psikolog itu apa? Kemudian apakah kalian sudah pernah ke psikolog atau belum, dan bagaimana perasaannya? Untuk yang di area, saya nambahin dikit ya. Oke, boleh. Untuk yang di area Sumedang, kalian boleh datang ke Rumah Sakit Pakuwon atau konsultasi terlebih dahulu via WA dengan Bu Ayuna. Silahkan yang mau yang mau konseling ke beliau, tidak harus yang punya masalah, apapun yang ingin dikonsultasikan silahkan. Sekiranya misalnya kalian ada keraguan-raguan untuk memantapkan hati gitu, selain kita ikhtiar dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kita juga perlu sharing. Betul ya, karena Allah itu menurunkan petunjuknya melalui berbagai cara, termasuk Betul. mungkin salah satunya adalah dengan psikolog gitu ya. betul. Untuk perbedaan psikolog dan psikiater itu sudah pernah saya tayangkan di video sebelumnya, jadi tinggal dilihat-lihat aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikutin acara kita hari ini dari tadi pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, jangan lupa bahagia, dan semoga hari kalian menyenangkan. Dadah.